tampaknya sudah melihat video tersebut tentang pidana aborsi lebih dari 100 janin kan ya? Iya. Ini saya ada beberapa pertanyaan ke Mbak. Apakah Mbak bersedia? Ya, apa silakan. Apa ya? Untuk Mbak namanya siapa Mbak? Meisha. Meisha. Untuk umurnya? 23. 23. Pekerjaan? Belum bekerja sih sekarang. Oh, belum bekerja. Tiba-tiba masih ngopi-ngopi di sini ya? Job seeker. Oh, job seeker. Oke, untuk pertanyaan pertama Mbak ya. Bagaimana tanggapan saudara mengenai pelanggaran etika seorang bidan di video tersebut? Kalau menurut saya sih ya, melanggar kode etik sih. Oh iya. Kode etik profesi ya. Profesi. Soalnya kan menurut saya sih bidan itu harusnya menyelamatkan kan, menyelamatkan bayi dan ibunya gitu kan. Tapi di sini bidan tersebut malah melakukan aborsi ya. Oh iya. Membunuh kan. Iya, membunuh janin. Iya. Yang menurut saya itu sih. Itu untuk pertanyaan kedua, motif seorang bidan tersebut bisa melakukan hal tersebut itu kira-kira apa motifnya? Kok bisa sampai 100 janin gitu, Mbak? Ya mungkin karena kliniknya sepi sih Mas. Sepi ya? Iya. Klinik. Sepi dan si bidan juga mungkin butuh uang. Oh, butuh uang. Jadi melakukan aborsi itu. Jalan satu-satunya buat ekonomi ya? Iya, betul. Terus untuk pertanyaan ketiga, dari video tersebut menurut saudara, sanksi yang tepat untuk bidan tersebut apa Mbak kira-kira? Menurut saya sih tergantung sesuai aturan Indonesia ya. Mungkin ya dicabut pekerjaannya ya, Iya. sebagai seorang bidan. Mungkin itu saja Mbak pertanyaan yang saya ajukan ke Mbak. Terima kasih untuk waktunya. Jika saya ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih Mbak ya. Oke Mas, ini kan tadi Masnya sudah melihat tentang klinik kebidanan aborsi yang lebih dari 100 janin. Betul. Ini ada beberapa pertanyaan untuk Mas. Oke. Mungkin ada 3 pertanyaan ya. Oke, siap. Untuk namanya Masnya siapa ya? Dengan saya sendiri Bagas Satya, Bagas Yuwana Putra. Satya Yuwana Putra. Untuk umurnya? Sekarang 21 Pekerjaan? sebagai barista di suatu. Oh, barista nih ya. Ini untuk pertanyaan Mas ya. Untuk pertanyaan pertama, Oke. bagaimana menurut saudara mengenai pelanggaran seorang bidan di dalam video tersebut? Oke, kalau untuk saya sendiri Mas ya, sebagai orang yang awam mengenai hal seperti ini, memang saya tahu kalau untuk agama itu memang dilarang. Tapi untuk pribadi hukum dan sebagainya, mungkin saya memang kurang mengetahui itu diperbolehkankah atau ada pelanggaran-kah, karena sepengetahuan saya sedikit-sedikit tuh beberapa rumah sakit memang rumah sakit atau tempat klinik itu kayak memfasilitasi seperti itu ada. Jadi saya sebagai orang awam merasa itu seperti hal yang biasa lah. Dalam artian, tapi saya tahu kalau itu menurut agama memang dilarang. Tapi kenapa di Indonesia itu seperti itu? Seperti itu. Untuk pertanyaan kedua, kira-kira motif bidan tersebut bisa melakukan hal tersebut itu apa kira-kira? Uang, Gara-gara uang ekonomi ya. Betul. Untuk yang terakhir dari tersebut ya, ini kan bidan tadi melakukan aborsi. Untuk sanksi yang pantas untuk bidan tersebut itu apa kira-kira Mas? Kalau mengikuti sanksi, sepertinya sesuai yang ada di undang-undang sih kalau menurut saya. Karena dengan seperti itu fair lah. Kalau memang itu suatu pelanggaran memang harus dihukum. Dan memang kalau menurut agama, saya sendiri orang Islam memang bersalah, ya harus dihukum sesuai undang-undang yang berlaku. Jadi seperti itu. Jadi dalam intinya Masnya tadi kan menjawab bahwasanya kalau sama sebagai orang awam bahwa aborsi itu menurut pandangan sudut agama itu kan boleh. Oh, nggak boleh ya? Boleh. Tapi kalau menurut kadang ada rumah sakit hukum ada yang membolehkan, ada yang seperti biasa gitu. Oh, biasa aja, hal yang wajar gitu ya? Itu seperti hal yang wajar. Oh iya. Baik Mas, itu aja pertanyaan yang saya sampaikan. Oke, siap. Jika ada saya salah kata, mohon maaf. Ya. Untuk
sekian lagi saya terima kasih untuk atas waktunya sampean. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Permisi Mbak ya, ini kan tadi Mbaknya sudah melihat video tentang klinik aborsi yang telah ilegal oleh bidan. Ini saya mau mengajukan beberapa pertanyaan ke Mbak untuk mengenai tanggapan Mbak mengenai ini video tersebut ya. Iya. Untuk namanya Mbak siapa ya? Nama saya Rizky, Rizky. Untuk umurnya 18. 18 tahun. Pekerjaan? Saya kerja di Oh di kopi? Iya, Oh ya iya. kopi. Oke, pertanyaan pertama Mbak ya. ya. Dari video tersebut, bagaimana tanggapan saudara mengenai pelanggaran etika seorang bidan? Menurut saya bidan tersebut telah menghilangkan nyawa si janin. Ya. Selain itu pasti melakukan aborsi yang ilegal. Ya. Dan karena melakukan aborsi ilegal, pasti dia melakukan prosedur yang tidak standar dengan Oh, iya. dengan kedokteran. Untuk yang kedua, motif apa sih bidan tersebut ini bisa melakukan tersebut? Kok bisa dia itu bisa melakukan pengguguran? Motif apa? Ya mungkin karena kliniknya sepi, Uh-huh. lalu bidan tergiur dengan pasien yang mau aborsi Oh, iya. dan diiming dengan biaya yang tinggi. Oh iya. Untuk yang ketiga, dari video tersebut, menurut saudara, sanksi yang pantas buat bidan apa Mbak ya? Dicabut aja Dicabut. kliniknya, lalu Ya. dihukum sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Oh iya ya. Berarti untuk kesimpulannya menurut Mbak, video tersebut itu sangat tidak pantas untuk dilakukan seorang bidan ya Mbak ya? Iya. Oh iya. Yaudah itu saja pertanyaan saya sampaikan ke Mbak. Jika saya ada salah kata mohon maaf. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih. Oke Mas, ini kan tadi Masnya sudah saya lihatkan video. Saya mau mengajukan beberapa pertanyaan ke Mas. Apakah Mas bersedia? Iya, bersedia. Untuk Mas namanya siapa ya? Mau Fajar Zakaria. Untuk umurnya? 24. 24. Pekerjaan? Wira swasta. Swasta. Oke Mas, langsung saja ke pertanyaan ya. Ya. Dari video tersebut, bagaimana tanggapan saudara mengenai pelanggaran etika seorang bidan terhadap hal tersebut tadi? Menurut saya ya nggak baik ya Mas melanggar etika seperti itu. Soalnya kan di dalam hukum negara dan hukum agama itu sudah jelas diatur bahwasanya aborsi itu tidak diperkenankan bila mana tidak ada hal-hal yang mendesak. Karena setahu saya aborsi itu bisa membahayakan ibu dari orang yang hamil itu sendiri sih. Oh iya. Dampak jangka panjangnya juga bisa buruk juga sih. Gitu. Jadi menurut Mas itu termasuk hal yang buruk ya? Iya. Untuk yang kedua, motif motif dari video tersebut itu apa sih kok bidan itu bisa melakukan hal tersebut itu apa Mas? Menurut Samen? Kalau menurut saya sih mungkin alasan faktor utamanya itu pasti masalah keuangan, Keuangan ya, motif ekonomi lah. ekonomi ya. Ya. Apalagi sekarang bidan kan hitungannya banyak ya. Iya banyak. Banyak sekali menjamur di mana-mana, ada yang PNS, ada yang cuma bidan biasa gitu kan. Mungkin karena faktor itu jadi mereka ingin mencari penghasilan gitu. Oh jadi mencari penghasilan lebih dari hal yang tidak diinginkan kayak tadi Mas ya? Iya benar sekali, meskipun hal itu melanggar ya. Melanggar, Harusnya ya. kan seorang bidan apalagi PNS kan harus tunduk kepada hukum negara kan. Oh iya. Oke, untuk pertanyaan ketiga, dari video tersebut menurut saudara apa yang sanksi yang pantas buat bidan tersebut Mas? Ya di penjara Mas. Penjara. Di penjara dan mungkin dicabut izin kebidanannya. Ya. Jadi pada kesimpulannya menurut Mas itu tuh hal yang keji Mas ya, hal yang tidak baik. Iya Mas, di samping hal yang tidak baik sebenarnya terlepas dari pro dan kontra ya. Terlepas dari pro dan kontra dikarenakan sudah diatur oleh hukum negara bahwa aborsi itu dilarang, maka ya kita harus mematuhi dan menghormati hukum negara itu sendiri. Mas. Oh iya iya. Selain karena faktor utama, janin itu kan termasuk seorang
manusia juga lah ya. Iya, Manusia. calon anak lah, Calon anak. manusia. Maka saya rasa ya nggak etis juga ya sih. Kita aborsi ya sama aja membunuh seorang anak, kecuali janin tersebut membahayakan si ibu pasien ini, Iya, yang orang yang hamil juga itu kan. Ya itu tadi pertanyaan yang saya ajukan. Saya terima kasih banyak ke Mas atas pendapat Masnya. Ya. Ya, makasih Mas ya. Oke Mas, ini kan tadi Masnya sudah melihat video tentang kebidanan aborsi lebih dari 100 janin. Iya Mas, Ini saya mau mengajukan beberapa pertanyaan ke sampean. Apakah Mas bersedia? bersedia. Untuk Mas namanya siapa? Saya Ilham Maulana Mas, Ilham Maulana. Untuk umur saya 22 tahun, 22 tahun. Untuk pekerjaan mahasiswa. mahasiswa. Oke, langsung ke pertanyaan pertama Mas ya. Bagaimana tanggapan saudara mengenai pelanggaran etika seorang bidan di video tersebut Mas? Menurut saya ada pro sama kontranya Mas. Hah? Untuk pro-nya itu mungkin ini kan melanggar etika agama, masyarakat, jadi benar-benar nggak diperbolehin. Iya. Untuk kontranya itu mungkin ada motif tersendiri dari pelakunya Mas. Misal entah keluarga yang aborsi itu menyoreng nama baik dia, ataupun mungkin dari sisi wanitanya itu tadi kan belum tahu kalau tiba-tiba dia masih di bawah umur, anggapnya dia salah. Tapi dengan umur segitu, anggap masih SMP, dia udah hamilin wanita. Kalau harus dipaksa melahirkan kan bisa aja rahimnya nggak kuat dan ibunya juga bahaya gitu. Kayak gitu sih Mas. Terus untuk pertanyaan kedua, motif seorang bidan bisa melakukan hal tersebut itu apa Mas kira-kira? Untuk motif terbesarnya mungkin uang sih Mas. Uang ya? Tapi balik lagi ke bidannya, mungkin dari 100 itu ada beberapa yang emang dia niat nolong. Oh, niat nolong. Nggak semua 100 itu mungkin untuk Bukan duit. karena uang aja ya. Ya mungkin motifnya gitu sih. Terus untuk yang terakhir dari video tersebut kira-kira apa sih yang cocok untuk apa ya? Apa namanya untuk pelanggaran yang dia lakukan ini sanksinya cocok apa kira-kira? Penjara sama pencabutan ini sih, praktek kerja dia sih. Penjara sama pencabutan ya. Pencabutan surat tugasnya sih. Kalau Oke. sampai bukan nikah nggak ini lah. Jadi saya menyimpulkan bahwasanya Mas ini dilihat dari video tersebut itu bisa antara pro sama kontra itu tadi ya. Kalau pro karena si bidan ini bisa saja menolong orang tersebut karena mungkin takut dia mencoreng nama baik keluarga. Terus sama yang kedua itu karena misal apa yang hampir di luar nikah terus di bawah umur takutnya rahimnya tidak kuat seperti itu ya. Untuk kontranya ini sampean menjawab bahwasanya kalau hal ini tuh hal yang apa ya, hal yang tidak baik untuk walaupun di agama kan sebagai agama Islam ya, jadi tidak baik ya. Oke mungkin itu aja Mas yang saya pertanyakan. Saya terima kasih atas waktunya. Jika saya ada salah kata, mohon maaf. Get it when I get back.